sebenarnya bisa mengatasi masalah banjir. Loh, kok bisa? Apa hubungannya takwa dengan pengatasan masalah banjir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di Majelis Ilmu Channel. Semuanya mudah-mudahan kita selalu dalam Subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang takwa dalam kaitannya dengan musibah yang menimpa sebagian masyarakat kita, yaitu terutama musibah banjir ya di Kalimantan Selatan dan Manado ya. Pertama-tama tentu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kali kita mendapatkan musibah apapun bentuknya, ya kita ucapkan kalimat ini dan kita sampaikan juga duka yang mendalam kepada khususnya warga Kalsel dan Manado. Ya, ada juga musibah yang lain di Sulawesi Barat. Ya, kita ucapkan duka cita dan berharap mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan segera mendapatkan penyelesaian terhadap masalah atau musibah yang mereka hadapi. Nah, kembali kepada kajian yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang takwa dalam kaitannya dengan musibah. Terutama musibah banjir yang ingin saya tekankan ya. Takwa sebenarnya bisa mengatasi masalah banjir. Loh, kok bisa? Apa hubungannya takwa dengan pengatasan masalah banjir? Nah, saudara-saudara sekalian, saya merujuk kepada tafsir Al-Maroghi yang menjelaskan tentang takwa, khususnya di surah Al-Baqarah, ya di ayat yang kedua ya, yang Al-Muttaqin, hudal lil muttaqin, kata Al-Muttaqinya yang ingin saya tekankan. Nah, Al-Muttaqin itu kan dasarnya adalah ittiqa, takwa. Nah, kata Al-Maroghi, kata takwa itu arti harfiahnya adalah membatasi. Membatasi dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Nah, dalam konteks takwa, kita membatasi diri kita dengan iqab dari Allah. Al-iqab al-ilahi, hukuman dari Allah. Nah, iqab atau hukuman dari Allah itu ada dua. Ada ukhrawi, ada duniawi. Nah, yang ingin saya tekankan dalam kajian ini adalah yang duniawi. Kalau ukhrawi sudah jelas lah, iqabnya ya kita harus menjalankan semua perintah-perintah ibadah dan seterusnya. Nah, yang duniawi, yang menarik, kata Al-Maroghi, ini adalah sangat erat kaitannya dengan mengatasi masalah-masalah yang merusak alam, seperti banjir. Jadi takwa sesungguhnya bisa memberikan solusi atas banjir dimanapun. Itu ya. Nah, kata Al-Maroghi, iqab dunia atau sanksi hukuman Allah yang disifatnya di dunia itu bisa kita hindari kalau kita mengetahui sunnah Allah. Ya. Fa iqabud dunya yusta'anu ala tiqahi bil ilmi bi sunanillahi fil khaliqah. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi iqab dunia itu cara untuk menghindarinya adalah dengan mengetahui sunnah Allah tentang penciptaan ini. Dan bukan hanya berhenti pada mengetahui. Nah, ini yang paling pentingnya adalah wa adami mukhalafatin nuzum allati wada'aha fil kaun. Nah, dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah Allah buat tentang atau atas alam semesta ini. Ini kata kuncinya nih. Tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat Allah atas alam semesta ini. Jadi kita tahu sunatullah itu ya seperti misalnya Allah menciptakan gunung-gunung, di dalamnya ada pohon-pohon. Itu apa fungsinya? Ya pohon-pohon bisa melalui akar-akarnya bisa menahan air. Sehingga ketika air banyak hujan,
air itu tidak melimpah ruah ke bawah ke penduduk, tapi tertahan oleh pohon-pohon. Itu sunatullah. Nah, ketika sunatullah itu dilanggar oleh manusia, misalnya pohonnya ditebangin, digunduli, maka ketika air itu meluap, ketika air hujan besar, meluaplah air itu. Karena apa? Karena tidak ada pohon yang menghambat atau yang menyimpan air itu, maka meluaplah air dan terjadilah banjir. Karena itu banjir itu sebenarnya yang menyebabkan manusia itu sendiri yang menggunduli pohon. Dengan cara apapun, entah dengan menebang atau dengan apapun bentuknya ya, itulah yang kemudian menjadi penyebab dari banjir. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang tidak melanggar hukum alam itu. Orang yang bertakwa tidak akan mau menebang pohon sembarangan. Karena dia tahu kalau itu menebang pohon sembarangan, berarti dia melanggar aturan Allah. Bukan sekedar aturan manusia, tapi aturan Allah yang dia langgar. Jadi kalau kita menebang pohon sembarangan, apalagi sampai menggunduli, itu berarti kita melanggar aturan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Maka sebenarnya kalau orang bertakwa, kalau orang-orang manusia di berbagai tempat itu bertakwa, maka dia tidak akan mau menebang pohon sembarangan. Tidak akan mau menggunduli hutan. Karena tahu akibatnya adalah banjir. Karena itulah takwa sebetulnya menjadi solusi atas masalah adanya banjir. Karena jelas ya, Allah sendiri mengatakan bahwa semua kerusakan tentang alam, di darat, di laut, itu semuanya ulah manusia. Udah jelas dikatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri, bima kasabat aydin nas." Karena tangan manusia, bukan yang lain-lain, manusia yang menyebabkan itu semua. Maka jangan sekali-kali engkau mengatakan itu bencana alam. Alam tidak pernah memberikan bencana. Manusia yang memberikan bencana. Maka sebutlah itu musibah. Bukan bencana, tapi musibah. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan ini kita semakin mawas diri, muhasabah, meningkatkan ketakwaan kita, ya, dengan cara menjauhi hal-hal yang bisa melanggar baik aturan Allah yang ada di dunia maupun yang untuk kepentingan atau apalagi untuk kepentingan akhirat nanti. Tapi bagaimanapun antara dunia dan akhirat itu sebetulnya tidak dapat dipisahkan ya. Kalau kita baik di dunia, ya tentu saja itu akan menjadi bekal ke akhirat nanti gitu ya. Kalau kita bisa melaksanakan takwa dengan tidak melanggar aturan Allah di dunia, maka peluang untuk tidak melanggar aturan Allah di akhirat tentu lebih besar lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketakwaan kita bisa menjaga kita dari sifat-sifat yang ingin merusak alam tadi. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.